Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Amalia, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan tentang pengembangan organisasi dan manajemen. Organisasi development. Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Pengembangan organisasi bersifat kritis dan berbasis sains, yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dengan mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi struktur proses kerja. Pengembangan organisasi juga dikatakan sebagai proses yang sangat memerlukan waktu dan hasil yang tidak instan, karena banyaknya tahapan proses dan evaluasi selama dijalankan. Tujuan pengembangan organisasi. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang ingin dilakukan. Pengembangan organisasi juga dapat menjadi alat penting dalam mengelola dan merencanakan pertumbuhan perusahaan. 1. Sebagai alat mengidentifikasi perubahan. Salah satu tujuan pengadaan pengembangan organisasi adalah untuk mencari, mengidentifikasi perubahan apa dan di aspek apa perubahan tersebut diperlukan dalam sebuah organisasi. Rancangan program ODI akan menguraikan cara-cara spesifik di mana perubahan akan meningkatkan operasi perusahaan atau anggota staf mana yang akan terpengaruh oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Pengembangan organisasi tentunya juga memiliki tujuan selaras dengan pertumbuhan organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui analisis pengembangan organisasi yang menyatukan proyeksi penjualan dan permintaan customer untuk menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan Anda. Yang ketiga, mendukung inovasi produk. Pengembangan organisasi sangat penting untuk inovasi produk karena dapat membantu menganalisis setiap elemen pengembangan produk dan menciptakan metode penerapan yang lebih efektif. Beberapa proses yang bersatu dalam pengembangan organisasi untuk membantu inovasi produk adalah analisis kompetitif, pengembangan teknologi, preferensi konsumen, riset pasar sasaran, analisis kapabilitas manufaktur, serta paten dan merek dagang. Macam-macam tujuan pengembangan organisasi. Yang pertama, agar organisasi dapat merespon dan dengan lebih baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi. Kedua, sebagai alat penting dalam mengelola dan merencanakan pertumbuhan perusahaan. Ketiga, sebagai alat identifikasi jenis dan aspek mana perubahan tersebut diperlukan perusahaan. Keempat, sebagai alat identifikasi pertumbuhan perusahaan melalui customer. Kelima, sebagai analisis elemen pengembangan produk dan mencari inovasi efektif. Yang keenam, menciptakan proses kerja yang efisien dan akurat. Selanjutnya, kita masuk kepada case study PT Gojek Indonesia. Gojek, sebelumnya ditulis Gojek, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android. Dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup GoTo.
Nama GoTo sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berasal dari kata gotong royong. Dampak pandemi COVID-19 terhadap PT Gojek Indonesia. Perusahaan penyedia layanan on-demand, Gojek merombak jajaran pimpinan alias shift level. Ini bertujuan memperkuat fokus manajemen pada portofolio dua bisnis besar, yakni beragam layanan di aplikasi dan finansial. Penguatan fokus manajemen ini efektif per Januari 2021 dan tidak berdampak terhadap struktur organisasi secara grup. Itu bertujuan meningkatkan fokus dan kecepatan perusahaan dalam mengembangkan produk. Apalagi, layanan inti Gojek sudah mencetak margin kontribusi positif pada 2020. Oleh karena itu, Gojek memutuskan untuk mengoptimalkan tim agar bisa memaksimalkan pertumbuhan di era pandemi COVID-19. Bersamaan dengan penetapan strategi perusahaan ke depan, manajemen Gojek mengumumkan dua keputusan utama lainnya, yaitu terkait penghentian sejumlah layanan non-inti yang berdampak pandemi COVID-19 dan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh dalam rangka optimalisasi pencapaian pertumbuhan yang berkesinambungan di masa mendatang. Lebih lanjut, mengenai penghentian layanan inti, Gojek akan mulai meniadakan layanan GoLive yang meliputi layanan GoMassage dan GoClean, serta GoFood Festival yang merupakan jaringan pujasera GoFood di sejumlah lokasi. Atas kondisi tersebut, serta berdasarkan evaluasi terhadap struktur perusahaan secara keseluruhan, Gojek terpaksa merumahkan sebanyak 430 karyawan, setara 9% dari total karyawan, di mana sebagian besar berasal dari divisi yang terkait dengan GoLive dan GoFood Festival. Ini merupakan satu-satunya keputusan pengurangan karyawan yang Gojek lakukan di tengah situasi corona. Di sisi lain pula, beberapa layanan Gojek mengalami peningkatan permintaan di masa pandemi. Misalnya, transaksi GoPay meningkat 2,7 kali lipat pada 2020 dibandingkan tahun lalu. Itu didorong oleh pembelanjaan dari e-commerce, games, dan transaksi dalam berbagai aplikasi.